Rodo minda peng uro malam ya lo bajia kan ro pak saboh dua bati pasang dua pasang lo silo macam-macam gedanyo tablo mainan kepada anak ro anak yatim ikalan mainan anak gedai dia menangis dia menjerit dia tidak bisa protes tetapi dia punya perasaan cuma tak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Insya Allah laknat Allah kepadamu wahai manusia. Kelompok pertama ada manusia yang Islam beriman, dia berkata saya kepingin masuk surga. Alhamdulillah masih ada keinginan masuk dalam surga. Benarkah orang itu mau masuk surga ataupun tidak? Kalau seandainya kita mengatakan, kita pribadi mengatakan nanti saya pada hari kiamat saya kepingin masuk surga, benar tidak perkataan kita? Tergantung kelakuan kita. Secara perkataan itu kebaikan. Lo menyamatiku kan kutamang lang neraka. Saya beserta keluarga dan anak-anak saya akan masuk surga. Tapi kamu tidak pernah melakukan amal kebajikan. Anta kadzib. Ada orang merindukan surga, tapi dia tidak mau beramal-amal kebaikan, berbuat amal kebaikan. Anta kadzib. Kamu itu pendusta. Sampai kapan kita akan mendustakan diri kita? Yang kedua, ada orang mengatakan saya takut neraka, tapi sampai dengan detik ini dia masih berbuat dosa. Anta kadzib, kamu juga pendusta. Nah, uliang kepegah lomhan kutamang dalam neraka. Saya takut dengan neraka, tapi sampai dengan detik ini kita masih berdosa. Yang perlu kita jelaskan sedikit. Dosa yang bagaimana yang dimaksudkan? Dosa apa saja? Kenapa manusia bisa berdosa? Rasulullah telah memberi jawaban yang sangat sempurna. Al-jahlu ra'sul kabisa. Dasar kejahatan, dasar dosa yang dilakukan oleh manusia disebabkan dikarenakan kebodohan. Berarti salah satu dosa terbesar yang dilakukan oleh umat manusia dalam dunia adalah dosa tidak belajar ilmu agama. Sekali lagi, dosa yang paling besar di antara dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh umat Muhammad dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari zaman hingga dengan uronyo, adalah dosa yang sudah lumayan nyaman membiarkan diri dalam kebodohan. Al-jahlu ra'sul kabisa. Dasar kejahatan, dasar dosa yang dilakukan oleh manusia adalah jahlu. Kenapa dia berbuat dosa? Karena bodoh dengan agama. Nah, ada orang mengatakan saya nggak mau masuk neraka, tapi dia nggak mau belajar agama. Anta kadzib, kamu pendusta. Nama nayah gepegah gaya hang kita mau neraka. Anak gahan kepetamang dalam neraka. Ada ayah, ada bunda yang sangat kepingin membebaskan diri dan keluarga daripada neraka, tapi itu orang tua beserta anaknya tak pernah dekat dengan ilmu agama. Walaupun sampai dengan detik ini kita masih mengatakan diri muslim, menyadauha mantengna tayak buat hantatim anta kadzib, kamu itu pendusta. Nah, udah gepegah dro cinta terhadap Nabi Muhammad. Anta tad'u, engkau mendakwakan dirimu orang yang sayang dan sangat cinta terhadap baginda Nabi Muhammad. Siang dan malam gedayo terpegah lom sayang ke Nabi. Saya sangat mencintai Rasulullah, ya Rasul, terimalah saya sebagai umatmu. Wahai Muhammad, lihatlah kepada kami ini umatmu, kami membutuhkan syafaatmu. Bahkan sampai dengan berlinang air mata kita menangis, kepingin bertemu dengan Rasulullah karena rasa rindu yang telah memuncak di dalam dada. Tapi engkau tidak pernah sayang terhadap anak yatim, engkau tidak pernah peduli dengan fakir miskin. Siapa yang mendakwakan, siapa yang telah mengatakan, siapa yang telah memberitahukan pada orang lain saya cinta terhadap Muhammad,
tapi kamu tidak sayang terhadap fakir miskin dan anak yatim. Anta kadzib, kamu itu pendusta. Rasulullah tidak menerima cintamu. Kenapa? Di antara perjuangan Rasulullah yang paling besar, kehadiran baginda Nabi Muhammad untuk melindungi kaum fakir miskin. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman kalian bersaudara. Ada orang miskin di tengah-tengah masyarakat, hidupnya dalam keadaan menderita, tidak ada yang peduli. Adakah dia dalam keadaan susah ataupun bagaimana? Kita hanya melihat sahaja. Padahal kita mampu untuk membantu, membela dan lain sebagainya. Tapi kita diam daripada kesusahan kaum fakir miskin. Kamu itu tidak jujur dengan perkataanmu. Anta kadzib. Nah, ni yatim di belang kampung ku baca orang raya nak thoblo. Mai urang katir. Nah, kayo anak kayo lepas hang tepo baca orang raya. Di saat lebaran puasa, lebaran haji, rame-rame urang ya blo baca kanun roto, minta peng urang malam ya blo baca kanun ro pak saboh dua. Bati pasang dua pasang blo silok macam-macam. Gedanyo tablo mainan kepada anak ro, anak yatim ikalan mainan anak gedai. Dia menangis, dia menjerit, dia tidak bisa protes, tetapi dia punya perasaan, cuma tak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Insya Allah laknat Allah kepadamu wahai manusia, engkau tidak akan pernah bahagia. Maka kita telah meruntuhkan kehormatan yang pernah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad. Memperingati Maulid, memperingati hari yatim piatu. Rasulullah hadir dalam keadaan yatim. Tak lama setelah beliau yatim, beliau dalam keadaan piatu. Anak yatim adalah sifat yang naba anak yatim. Anak yatim dengan Rasulullah sama-sama saboh pangkat, ada sama-sama yatim yang santun. Nah kejut baik dia apa anak yatim bahaya. Nai tanya udah pulang kampung, tak pegang sayang ke Rasulullah, pegang acara Maulid UBB Raya karena sayang kepada Rasulullah. Anak yatim nampak mai pajoh pi mulut. Awai tak pajoh kudra wate duduk bro tajuk kana yatim. Nya ulo-ulo. Nyu akanyo ke sumber daripada di antara sumber kehancuran nanggro yo. Hanagot nanggro nyo. Anak yatim nang tau berumun. Urang kata menan-menan juga bro. Gei larmuh diri panggil gei. Idanyo terprimbet helape hirmo. Ati beraya ada pakai anak tanyo ini ada kata jalibur ko Dubai anak yatim beile ada pegah na kata mai jalibur dan itu lampane lena bagnayo nanti jawab dia kipan cara kita nyota pahami Islam sampai kita berani meninggalkan bahkan tidak pernah melakukan apapun terhadap mereka. Jawaban Nabi begah yang kalian jawab ya Allah Ta'ala, yasalunaka 'anil yatama wal masakin. Hari ini kita boleh diam daripada masalah anak yatim. Hari ini kita boleh diam daripada masalah fakir miskin. Tak pegang anak urutan. Urung yatim menan-menan, gajon yatim menan-menan. Hana masalah. Tidak akan pernah ada masalah di duniamu. Kajiatlah tak pegang dunia anak masalah. Tapi Allah kalian pegang dalam Quran, yasalunaka 'anil yatama wal masakin. Hari ini kamu boleh diam. Hari ini kamu boleh tidak membela terhadap kehidupan yatim dan fakir miskin. Tapi ingat, akan aku tanyakan padamu nanti pada hari kiamat, bagaimana tanggung jawabmu terhadap anak yatim dan apa yang telah engkau lakukan terhadap kaum fakir miskin. Semoga tanya sadar. Yang kelih, urang cinta Nabi, anak sayang kan yatim, pegah cinta ke Nabi, anak yatim urang kasih anak sayang, anta kadzib, pendusta. Kipan makna santun anak yatim ataupun santun fakir miskin? Yang gayuwa tengku lindungi kan di beg idayo tidak pegang santun yatimnya mau bayang ke beg aja kan ada anak-anak yang ada anak-anak dalam desa ataupun anaknya yang dalam nanggro, dia itu anak yatim, belum tentu dia butuh uang. Yang ada dalam pikiran anak yatim, ayahnya kapan pulang, nan mentang anak yatim yang gayo lindungi perasaan Maya dalam bahasa Rasulullah, kafil mangkafalal yatima
siapa yang mau menanggung beban anak yatim, baik keluarganya ataupun orang lain, dan juga mau menanggung beban orang fakir miskin, kamu bersamaku nanti di surga, kata Rasulullah. Idanya hantatim ke surga galak, tapi adanya hantatim anta katsib. Betul lah yang dipegang Imam Al-Ghazali. Yang kedua, ada orang yang mendakwakan dia hamba Allah, danyo tak pegah roh hamba Allah, danyo beriman tak pegah ke Allah, danyo tamu Tuhan dengan Allah, Tuhan kita Allah, kita siang dan malam selalu mengakui kita menyembah Allah, tapi itu cuma di mulut sahaja, sedangkan dalam hati ataupun perbuatan jauh daripada pengakuan. Ada orang mengatakan dia hamba Allah, tapi siang dan malam dia berbuat maksiat kepada Allah. Dia tidak pernah beribadah, yang ada cuma maksiat. Anta kadzib, kamu itu pendusta. Kenapa Imam Al-Ghazali berkata demikian? Dikarenakan ada dalam Al-Quran, ada ayat surat dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fasalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudduna ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kenapa Islam tidak pernah maju sekarang? Karena banyak pendusta yang bergentayangan. Siapa manusia yang mendustakan agama? Dia mengatakan dirinya muslim, tapi dia membiarkan anak yatim terlunta-lunta, fakir miskin hidup dalam keadaan menderita, salat dia saja tidak tepat pada waktunya.